Selamat siang Bapak Saiful Rahman, selaku dosen filsafat Universitas Negeri Jakarta. Mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Yosefa Maria dari kelas 1 SI 3, Prodi Sastra Indonesia Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjawab soal-soal UTS mata kuliah dasar-dasar filsafat semester 117. Soal yang pertama, dari titik mana filsafat berasal? Berasal dari satu titik sederhana yang terbagi menjadi dua, yaitu bertanya dan menjawab. Hubungan keduanya saling menyatu dalam konteks suatu pertanyaan yang dilontarkan oleh manusia. Jika ditanya kembali, mengapa seseorang membutuhkan jawaban? Karena di setiap pertanyaan dan jawaban tersebut yang diucapkan oleh manusia, berarti di dalam diri manusia tersebut ada rasa ingin tahu. Sedangkan kata filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philos berarti cinta dan sophos artinya kebijaksanaan. Dalam kutipan berikut, segala sesuatu berubah, tetapi pada hakikatnya akan berdiri secara kekal. Dan pada satu titik segala sesuatu berasal dari titik ketiadaan. Dua pernyataan itu memiliki kesimpulan yang sama untuk menjadi benar ataupun salah. Hal itu membuktikan bahwa filsafat muncul karena manusia mampu untuk berpikir tentang segala hal yang terjadi dan merasa bahwa segala sesuatu itu ada hakikatnya. Lalu untuk soal kedua adalah ciri filsafat. Filsafat memiliki metode umum yang dapat diterapkan pada semua objek. Dan filsafat ini tidak dapat terlepas dari teori-teori ilmu yang sudah berkembang. Yang membedakannya adalah untuk menemukan ciri filsafat terdapat pada segi objek, metode, dan teori yang bisa dijadikan titik tolak. Untuk membuktikan ciri-ciri itu, bisa kita aplikasikan dengan cara kerja, tujuan, perangkat, dan hasil. Yang pertama, untuk cara kerja, yang digunakan bersifat reflektif. Singkatnya, reflektif ini berguna untuk menemukan makna. Maka, filsafat dikatakan sebagai disiplin untuk memahami makna. Lalu tujuan fundamental. Ini artinya mendasar, karena dijadikan titik tolak setiap pemikiran tentang hal-hal khusus. Kata lainnya fundamental, yaitu mencari persamaan di antara hal-hal yang tidak sama. Kemudian perangkat ilmiah. Sebuah ilmu tidak bisa berdiri sendiri apabila tidak masuk akal, sehingga perlunya pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada intuisi. Dan yang terakhir adalah hasil yang konsepsional. Gagasan yang terbentuk harus dituangkan secara terstruktur dan juga teratur. Berikutnya adalah soal ketiga, yaitu objek filsafat. Yang dimaksudkan dengan objek filsafat adalah segala sesuatu. Segala sesuatu ini dapat digambarkan dengan seluruh apa yang ada di sekitar manusia, di dalam diri manusia, bahkan hal-hal yang berada jauh di dalam kesadaran. Yang pertama ada dokos dan doken. Dokos adalah segala sesuatu yang tampak, doken artinya segala sesuatu yang tidak tampak. Yang dimaksudkan tampak dalam kehidupan sehari-hari adalah segala sesuatu yang bisa dicerna dan ditangkap oleh panca indera manusia. Sedangkan yang tidak tampak disebut juga dengan benda yang tampak dengan sendirinya. Lalu yang kedua ada ens corporealis, atau disebut juga dengan benda mati dan memiliki ciri yang tidak terbatas. Manusia mengindra secara terbatas, tetapi kualitasnya menjadi sangat terbatas. Filsafat berusaha untuk mencari konsep tunggal atau mencari makna-makna mendalam dari materi yang kita hadapi. Lalu yang ketiga adalah vegetatum, benda yang mengalami pengembangan tertentu, baik dilihat dari sisi dalam maupun luar, bergerak secara simultan. Artinya, hal tersebut menyempurnakan struktur yang sudah ada di alam. Pertumbuhan mengandalkan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, dan sampai nantinya kembali menjadi tidak ada. Lalu yang keempat ada animals. Hewan akan mengalami perubahan bentuk, mampu melakukan perpindahan antar tempat, serta memiliki kesadaran yang terikat langsung dengan benda-benda. Yang menjadi poin dalam kesadaran hewan adalah mereka tidak memiliki memori, tetapi didasarkan pada kehadiran masa lalu.
dan hal itulah yang mempertajam nalurinya. Lalu yang terakhir adalah simbol, kata lain dari lambang. Dan simbol ini mengacu pada objek yang terdapat dalam pikiran. Tidak hanya dinyatakan dalam bentuk gambar yang memiliki makna, tetapi juga terikat dengan kata-kata seperti cerita. Lalu soal keempat adalah menemukan hakikat. Hakikat bukan hanya sekadar kenyataan yang tidak kelihatan, namun kenyataan yang tidak terlihat. Juga bukan kebenaran sepihak, tetapi kebenaran yang berpihak secara keseluruhan. Maka, hakikat ini jika diterapkan dalam kehidupan, berarti segala hal yang membatasi kita karena panca indera yang terbatas. Tidak sepenuhnya membatasi manusia untuk mencari kenyataan. Dalam filsafat, hakikat adalah tujuan, karena menjadi kunci untuk menyatakan keberagaman. Menemukan hakikat adalah menemukan keberadaan di balik segala sesuatu. Didapatkan bukan untuk diterapkan dalam kenyataan. Akan tetapi, hakikat memberikan arah yang tepat untuk melakukan sesuatu. Contohnya, untuk mencari sesuatu yang bisa dilakukan dalam kerangka bilangan seperti pada teks berikut ini. Lalu untuk soal terakhir adalah unsur diadik, menjelaskan kenyataan yang terkait dengan konsepsi bahwa kenyataan adalah segala sesuatu yang aktual. Walaupun juga harus menjelaskan soal mimpi, mimpi diartikan sebagai simulasi. Artinya, dipahami untuk mendapatkan pengetahuan. Misalnya, suara dan gagasan, penanda dan petanda, tertulis dan lisan, ekstralinguistik dan intralinguistik. Dalam filsafat, unsur diadik diciptakan untuk memperjelas pokok persoalan yang sedang dihadapi. Demikian jawaban saya untuk UTS Filsafat pada semester 117 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.